Ikhwan Fidin rahimullah, para jemaah yang saya cintai karena Allah, yang saya sayangi karena Allah. Apa kabar pada hari ini semua? Alhamdulillah atas nikmat dan rahmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat yang mulia, nikmat yang agung, yaitu nikmat dinul Islam dan nikmat iman, yang mana nikmat tersebut tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang rahmatinya, maka tidak henti-hentinya kita mensyukuri atas nikmat tersebut. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat, pada kerabat, pada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Yang mana beliau telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, telah menasihati umat dan telah berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Lalu tidak lupa kita juga mensyukuri nikmat Allah lainnya, itu nikmat kesempatan dan kesehatan, yang mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat subuh berjamaah yang alhamdulillah telah kita tunaikan. Lalu seperti biasa kita melanjutkan kajian rutinitas kita, yaitu kajian pada ahad subuh. Kajian ahad pada subuh maksudnya. Tapi pada kali ini tema kita adalah sebagaimana telah diinformasikan oleh DKM, itu ini adalah ahad yang spesial, pada subuh yang spesial, yaitu dalam menyambut Ramadan. Insya Allah beberapa hari lagi ke depan kita adakan pelatihan semacam daurah tarhib Ramadan, yang insya Allah ada beberapa tema menarik yang kita akan bahas sampai zuhur. Jadi bagi ikhwan fillah yang punya keluangan waktu bisa mengikuti, yang sudah mendaftar bisa, yang nggak mendaftar juga bisa, tapi dengan ketentuan diharapkan sampai selesai. Sebagaimana tadi Pak Haji sampaikan, Pak Haji Rahmat, bahwa yang nggak mendaftar tetap bisa ngikutin, tapi kita tidak bisa mengakomodir apa yang konsumsi lah, kayak gitulah. Karena kita nggak bisa menghitung jumlahnya kalau tidak mendaftar. Kasihan panitia, jadi panitia khususnya panitia logistik ya. Karena kalau setiap ahad itu ada 300 orang, kalau kita data itu 300 orang, dan itu fluktuatif, jadi kita nggak bisa menentukan, maka kita mengadakan list untuk mendaftar supaya mempermudah panitia, bukan karena kita pelit, bukan ya, insya Allah kayak gitu. Baik, Ikhwan Fidin dan Kullah, pada kesempatan ini adalah pemateri adalah Ustadz Doni Amir Sagap yang membimbing kita insya Allah sampai zuhur. Ini adalah materi awal, yaitu Ramadan bukan bulan puasa. Judul yang menarik, yang biasanya kita ketahui bahwa Ramadan adalah puasa, tapi ini Ustadz mengambil sisi lain. Kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Lalu masih ada juga nanti materi-materi menarik lainnya, yaitu masih ada 3 materi yang bisa kita ikuti sampai zuhur nanti. Baik, ikhwan fillah alhamdulillah, kita persingkatkan waktu, kita siapkan alat tulis kita, alat rekam kita agar bisa mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Ustadz. Tidak lupa kami senantiasa mengingatkan kembali, yaitu jaga adab-adab di masjid, supaya apa yang kita kaji di sini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Baik, waktu dan tepat pada Ustadz Doni Amir Sagap. Tafadhol maskuro.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fayaqulu Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Segala puji adalah berasal dari Allah. Kalau ada pujian yang sampai kepada kita, maka dia pasti adalah titipan atau bahkan tipuan. Kalau kita tertipu oleh titipan itu, ya, maka kita betul-betul celaka, karena kemuliaan, pujian hanya bisa dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga, kepada seluruh sahabat beliau. Semoga kita istiqomah untuk terus belajar, untuk terus mengamalkan, untuk terus mendakwahkan, bahkan pada gilirannya nanti memperjuangkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan, telah tinggalkan bagi kehidupan kita di atas dunia yang sementara ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah izinkan pada kesempatan pagi hari ini, di bulan Sya'ban ini, kita mengupas, membuka bagian dari ayat-ayat Allah yang mulia tentang satu bulan yang amat luar biasa, yang melampaui bulan-bulan lain dan menjadi satu-satunya nama bulan yang disebut di dalam Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Banyak yang harus dibahas dan betul-betul amat mendalam dan detail sekali, karena persoalan Ramadan ini pada gilirannya itu menjadi masalah. Nanti kita buka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu nggak salah baca di layar itu, benar judulnya, Ramadan itu memang bukan bulan puasa. Ini masalah yang serius, tadi saya katakan. Ini persoalan yang menjadi masalah yang serius. Ya, Ramadan itu bukan bulan puasa. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, presiden pertama Tunisia, ya, namanya Habib Bourguiba. Habib itu bukan keturunan Rasulullah ya, tapi namanya memang Habib Bourguiba. Ya. Maka ada orang, saya pernah ketemu orang kelahiran tahun 60-an, ya, 60 berapa gitu. Namanya Habib Bourguiba dia, orang Indonesia. Karena memang terkenal sekali Habib Bourguiba ini di masa-masa itu. Ya, di masa-masa itu. Dia menggulingkan kerajaan di Tunisia, kemudian menjadi presiden pertama. Ya, menjadi presiden pertama di Tunisia. Menjabat jadi presiden dari tanggal 25 Juli 57 sampai 7 November 87. Ya, lama banget. Lama banget. Termasuk salah satu pemimpin yang paling lama di dunia, bersama dengan presiden kedua kita dan juga Mahathir Muhammad, presiden Malaysia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi meninggalnya tragis nih, ya, Habib Bourguiba ini meninggalnya tragis, menderita penyakit demensia. Jadi insya Allah kita santai aja ya pada pagi hari ini. Saya akan
membawakan ini dengan santai supaya kita bisa nanti menggapai atau mendapat pelajarannya. Meninggalnya penyakit demensia itu nggak bisa membedakan antara ilusi dan kenyataan, merasa dikejar-kejar terus oleh ada yang mengejar gitu ya, merasa terancam terus ya, sampai akhirnya meninggal di Tunisia tahun 87. Sebelumnya dikudeta dulu oleh rekannya, ya, teman akrabnya yang bersama-sama dulu mengkudeta kerajaan Islam Tunisia. Nah, kemudian dia dikudeta juga oleh Zainal Abidin bin Ali, ya, itu presiden yang kedua dari Tunisia. Kenapa kita bicarakan tokoh ini di awal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena pada bulan Februari tahun 1962, ini baru-baru berkuasa ya, dari 57, 62, ini kira-kira baru 5-6 tahun ya berkuasa. Lagi hebat-hebatnya nih, lagi hebat-hebatnya. Atau ya, bulan Februari 62 itu adalah bulan Ramadan tahun 1381 Hijriah. Ya, bulan Ramadan 1381 Hijriah. Tepatnya tanggal 4 Februari tahun Jadi tepatnya tanggal 4 Maret puasa dimulai Ramadan dimulai dari bulan Februari tahun itu, Februari akhir. Nah, di tanggal 4 Maretnya ya, kira-kira sudah hampir pertengahan Ramadan, Habib Bourguiba bersama dengan kabinetnya, ya, presiden dan kabinet mengundang wartawan, radio, cetak dan lain sebagainya, bahkan juga mengundang mufti Tunisia yang ketika itu dijabat oleh Ibnu Asyur rahimahullah yang memproduksi kitab yang sangat terkenal. Saya mengambil rujukan yang amat banyak dari kitab itu, yaitu At-Tahrir wa Tanwir. Ibnu Asyur itu ketika itu adalah mufti dari Tunisia, diundang juga. Tanpa diketahui mau ngapain gitu ya, diundang juga. Tahu-tahu Habib Bourguiba presiden mengumumkan ya, di depan sidang kabinet itu ada mufti juga, muftinya di fait accompli ya, kira-kira di fait accompli. Mengumumkan bahwa puasa Ramadan tidak wajib untuk masyarakat Tunisia. Demi menunjukkan bahwa puasa Ramadan tidak wajib, ini siang hari bulan Ramadan ya, siang hari bulan Ramadan. Nah, demi menunjukkan puasa Ramadan tidak wajib, ini ya, pengumuman dilakukan dengan minum jus bersama di siang hari bulan Ramadan itu. Nah, ini minum jus bersama. Presiden, otomatis menteri-menteri ngikut semua. Alasannya karena Tunisia sedang berkembang, harus bekerja keras untuk mensejahterakan negara yang baru ini. Ya. Nah, di fait accompli istilahnya kepada mufti Tunis, yaitu Ibnu Asyur. Bagaimana pendapat antum kira-kira begitu, mufti Tunis? Luar biasa ya, Ibnu Asyur. Beliau langsung dengan tenang mengatakan, kalau Allah Ta'ala, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Faqad sadaqallahul azim wa qad kazzaba ra'isu Tunis, dia bilang begitu. Kalimatnya begitu. Setelah beliau bacakan ayat itu 185 itu, beliau katakan, maka Allah betul-betul telah berkata dengan perkataannya yang benar dan dia yang maha agung, dan sungguh telah berdusta nih Presiden Tunisia nih. Di satu meja Pak. Hebat ya. Ulama berani bicara begitu di meja, di satu meja. Entah kebetulan entah enggak, kira-kira 4 bulanan kemudian beliau wafat. Ibnu Asyur, dia wafat. Makanya kitab tafsir beliau itu sangat fundamental sekali, sangat luar biasa. Saya memegang itu sebagai salah satu rujukan utama, karena orangnya itu memang dahsyat sekali. Dahsyat sekali, Ibnu Asyur itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada tanggal 5 Maret, ini masih saya dapat ininya, dapat cuplikan korannya, terbit berita ini di The New York Times, ya, di New York. Ini masih ada cuplikan beritanya. Kalau Bapak Ibu nanti ketik di Google,
Ini saya cari di Google. Habib Bourguiba not fasting Ramadan akan keluar nih. Ini betul-betul cuplikan koran yang terbit tanggal 5 Maretnya di New York. Itu ada tanggalnya tuh, 5 Maret. Nih. March 5 di Tunisia. Wawancara dilakukan oleh jurnalis senior dari The New York Times, namanya Thomas Brady. Ya. Jadi setelah pamer show off teatrikal begitu, minum jus di siang hari bulan Ramadan gitu. Kemudian diwawancara oleh banyak banyak wartawan, terutama tentu saja wartawan dari negara barat. Yang menarik, ini kalimatnya Habib Bourguiba dikutip oleh Thomas Brady, ini yang menjadi pokok pembahasan kita. Ya, ini saya tuliskan di sini sebentar. Jadi yang menarik adalah kata-kata dari Habib Bourguiba. Nah, kita pengen tahu kenapa dia bisa begitu. Dia orang Muslim, dia orang Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, bahkan bapaknya adalah seorang ulama. Bapaknya itu ulama. Ini saya punya gambar dulu. Saya mau ke bapaknya dulu ya. Nih. Ini foto kecilnya Habib Bourguiba nih. Dan pakaian yang dikenakan ini nggak sembarangan. Ini pakaian ulama. Itu bapaknya tuh. Ya. Negara Islam tentu saja. Negara Islam. Jadi bukan dari keluarga yang nggak paham agama, kira-kira begitu. Ya. Orang Islam dan orang berpendidikan. Ya, walaupun istrinya memang orang Perancis, tapi konon katanya masuk Islam ya, istri yang pertama itu. Ini biar lebih enak. Mohon maaf sebentar ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena banyak yang harus ini kan saya sebentar ya. Izin sebentar. Ini karena banyak yang harus ditulis. Oke. Jadi kembali lagi. Nah, ini. Tanggal 5 Maret terbit berita di New York ya, di The New York Times. Ini tentu saja kita tahu bukan koran ecek-ecek di Amerika itu. Koran yang tertinggi oplahnya ya. Dan termasuk berita yang headlines hari itu ya, tanggal 5 Maret itu. Apa kata Habib Bourguiba? Ini dikutip betul-betul, diwawancara oleh Thomas Brady, dikutip dengan tanda kutip di situ ya. Jadi ini benar-benar kata-katanya dia sendiri langsung. Dia bilang begini. Dalam bahasa Inggris dia bilang, I can be more useful to my country if I am not sitting in a corner yawning and hungry because of Ramadan. Dia bilang, saya bakalan lebih bisa bermanfaat buat negara saya kalau saya nggak duduk di pojokan sambil ngantuk, lapar, lemes karena sebulan nggak makan. Kira-kira begitu. Dalam bahasa kita ya, because of Ramadan. Karena yawning itu artinya lemes-lemes gitu ya. Lemes-lemes ngantuk gitu. Ya. Karena puasa. Karena nggak makan di bulan Ramadan. Ya, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk nanti, ya, kenapa kok dia sampai berpikir begitu? Ya, dan pemikiran itulah yang berbahaya, dan itulah setidaknya saya ya, sebagai orang Muslim yang tinggal di Indonesia, saya ini belajar pesantren saya dari kecil itu, saya juga merasakan pikiran yang sama dengan Habib Bourguiba. Terus terang. Sebulan lapar. Gak makan, gak minum. Kan ngantuk, males. Untuk apa? Ini isinya, yang berbahaya tuh isinya. Isi pemikirannya. Mungkin kalau kita karena orang yang gak punya kuasa, ya udah terima aja lah, udah makan. Tapi ada yang keliru di situ. Dan itu ya yang harus kita geser nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum ke situ. Menarik bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dalam pentas sejarah ini betapa seorang pemimpin sebuah negara Islam dia bilang nggak mau puasa Ramadan supaya kerja lebih baik, lebih maksimal.
untuk membawa negaranya menjadi sejahtera. Dari tahun 62 ketika dia berkata itu, ya, sampai dengan tahun 2010, berapa tahun tuh ya? 62, 2010. 40, ya lebih. 2010, oh ya betul 2010, 48 tahun. 48 tahun kemudian, negaranya belum menjadi negara yang sejahtera. Bahkan termasuk negara yang paling miskin ya, di tengah semenanjung Arab itu. Saking miskinnya, pada bulan Desember itu, ini kita geser dulu sebentar ya, maksudnya keluar dulu dari kenapa bukan bulan Ramadan bukan bulan puasa. Saya ingin menunjukkan betapa Allah itu membuktikan kehadapan kita. Di pentas sejarah itu Allah buktikan. Negara yang ingin mencari kesejahteraan dengan meninggalkan Ramadan, 48 tahun kemudian, termasuk negara yang paling miskin, saking miskinnya, ada seorang pedagang buah yang protes karena dipungli terus oleh pejabat negara, protes dengan cara membakar diri. Protes dengan cara membakar diri. Namanya Muhammad Bouazizi. Dan membakar diri itu luar biasa, Pak. Bapak Ibu. Ada kajian khusus kenapa orang berani membakar diri kenapa orang berani memilih cara membakar diri untuk bunuh diri, itu kajiannya luar biasa. Nggak sederhana. Orang kalau pengen bunuh diri itu biasanya pilih yang cepat. Lompat, nabrakin diri ke kereta. Tapi yang lama-lama, termasuk mengiris ini, dan juga yang paling dahsyat adalah membakar diri, itu betul-betul didasari oleh rasa marah, frustrasi, dan ingin menunjukkan protes. Muhammad Bouazizi. Akhirnya wafat pada bulan Januarinya, beberapa hari kemudian wafat. Dan itulah yang kemudian memicu demo-demo besar di semenanjung Arab yang kemudian kita kenal dengan istilah The Arab Spring. Asalnya dari Tunisia. Dari kemiskinan Tunisia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Nah, saya ingin membandingkan, ya ini sebelum masuk ya, ini pelajaran tambahan buat kita. Ini bagaimana Allah memamerkan ya di hadapan mata kita, di pentas sejarah itu. Saya ingin membandingkan dua negara ini. Saya ingin membandingkan Tunisia dengan Qatar. Tunisia 48 tahun yang lalu bercita-cita untuk sejahtera dengan meninggalkan puasa Ramadan. Sementara Qatar kira-kira 15 atau 20 tahun yang lalu menjadikan Al-Quran sebagai hukum positifnya. Ketika itu Qatar belum kaya. Kalau ada orang bilang, oh iya Qatar kaya punya cadangan gas. Untuk diketahui cadangan gas Qatar itu nomor 3. Nomor 1-nya Rusia, nomor 2-nya Iran. Cuma nomor 3. Dan bukan berarti negara-negara lain gak punya cadangan sumber daya alam yang segitu banyaknya. Kita Indonesia punya lebih banyak lagi dan berbagai macam jenisnya. Tapi ini bukan soal itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ya kita bandingkan. Saya ada satu website ini yang luar biasa, cukup menarik website ini untuk membandingkan. Sebentar, ini gimana bukanya ya? Oh ininya harus keluar dulu. Terus, belum buka ya. Mana tadi? Ini. Oh tadi nggak bisa banget nih. Pengen buka ini. Sebentar ya Bapak Ibu, ini saya ingin tunjukkan betapa hasilnya itu luar biasa, jauh sekali. Ini aja, sini.
Oke. Oh, sini kita buka di sini. Oh, oke. Sebentar ya Bapak Ibu ya, sebentar. Ini menarik untuk kita tampilkan karena inilah bagaimana Allah menunjukkan kepada kita pelajaran yang luar biasa. Ya, perbandingannya antara Qatar dan Tunisia. Kok gini sih? Hah? Oh, slide dulu. Coba. Oh, bisa. Sudah. Oh, harus slide dulu ya tadi ya. Saya lupa. Makasih, Pak. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada satu website yang membandingkan antara dua negara itu dan isinya sangat update sekali. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, ini adalah cara Allah memperlihatkan kepada kita bagaimana sebuah negara ya yang meninggalkan Al-Quran dan yang menjadikan Al-Quran sebagai hukum positif. Kok nggak keluar nih? Oh, gambarnya berarti yang ini mesti dulu ya, keluar dulu ya. Keluar ini. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ini perbandingan antara Tunisia dan Qatar tahun 2020 nih, ya. 2020. Karena 2021 belum keluar karena Covid ya. Langsung kita bandingkan bagaimana secara GDP per kapita, jadi pendapatan setiap warga negara itu di Tunisia sampai tahun 2020 itu 3.318 US dollar per tahun. Jadi kalau dikali kira-kira 15.000 kurs dolar kita, kalau kita pengen tahu berapa kurs dolarnya ini, berarti kira-kira berapa? 60 jutaan ya, 70 jutaan ya, berapa? Coba kita kalikan. 3.318 US dollar dikali 15.000. Iya 50 jutaan. Anggaplah 60 juta. 1 tahun. Pendapatan rata-rata orang Qatar. Orang Tunis. 60 juta kalau dibagi 12 bulan. Berarti rata-rata 5 juta. 5 jutaan ya, kurang lebih. 5 juta untuk negara Tunisia. Kita sekarang UMP Jakarta berapa? 4,8. Itu yang bawah ya. UMP itu kan artinya buruh bawah gitu ya. Mungkin kita lebih tinggi, cuman saya nggak membandingkan dengan kita. Berapa Qatar? Nah ini ya, negara yang meninggalkan Al-Quran, negara yang menjadikan Al-Quran. Beda nih ya. Berapa Qatar? Pendapatan per kapita penduduk Qatar 1 tahun itu 54.185 dolar. Digitnya aja udah beda Pak. Ya digitnya aja udah beda ya. Berarti 54.000 atau 55.000 dikali 15.000, 900 juta. Ya kan? 900 juta kurang lebih. Katakanlah 1 miliar. 1 tahun, 1 miliar rupiah rata-rata penduduk Qatar punya duit 1 miliar rupiah 1 tahun. Artinya 1 bulan 80-an juta. 80-75 juta. Ya, satu bulan. Ada yang mau punya gaji 80 juta sebulan? Anggap 100 ya. Ada ini ya Bapak Ibu, ini bagaimana Allah menunjukkan kepada kita ya, bagaimana Allah menunjukkan kepada kita kalau kita pegang Al-Qur'an jadinya beda. Kalau kita tinggalkan Al-Qur'an jadinya juga beda. 48 tahun kemudian masih miskin. 48 tahun kemudian masih miskin. Itu yang pertama. Tidak berhenti sampai di situ. Yang menarik adalah di sini juga ada data tentang unemployment atau pengangguran. Ya, pengangguran. Pengangguran di Tunisia, sebelah sini Tunisia ya. Pengangguran di Tunisia itu
sampai dengan tahun 2017 ya diukur atau dihitung itu 15,3%. 15,3% penduduknya itu nganggur, nggak punya pekerjaan karena nggak ada pekerjaan. Berapa di Qatar? 0,2%. Hampir nggak ada orang yang nganggur di Qatar. Ya. Terakhir yang ingin saya tunjukkan, ini banyak, tapi yang penting-penting saja buat kita. Terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah ini number of homicide, angka atau kasus pembunuhan. Ini menunjukkan kejahatan ya. Jadi aman atau enggaknya sebuah negara itu. Kalau kaya tapi enggak aman untuk apa? Ya, kayak Amerika tuh ya, pembunuhan setiap berapa menit. Ya. Nah di Tunisia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini number of homicide, pembunuhan 1 tahun di tahun 2012 mereka punya datanya 2012 itu ada kasus pembunuhan 332 kali di Tunisia. Berapa kali pembunuhan terjadi di Qatar pada tahun yang sama? 9 kali. Cuma 9 kali. 9 berbanding 332. Jadi secara sederhana kita bisa lihat perbedaan yang luar biasa dari negara yang meninggalkan Al-Quran untuk kesejahteraan dibandingkan dengan negara yang menjadikan Al-Quran sebagai hukum positifnya padahal nggak bercita-cita pengen jadi sejahtera. Ini menarik ya. Ketika Qatar menjadikan Al-Quran sebagai hukum positif, hukum positif itu bukan berarti pancung bunuh, nggak gitu di Qatar tuh. Hukum positif itu artinya yang Islam jalankan syariat Islam, yang nggak Islam silahkan. Gitu hukum positif itu. Jadi hukum warisnya, hukum positifnya itu diterapkan hukum Islam. Tapi bukan berarti pancung bunuh, enggak gitu. Ya, Bapak Ibu. Ya. Sementara di Arab Saudi yang menerapkan itu justru berkebalikan jauh ya. Nanti kalau ada waktu bisa kita bandingkan. Nah, ketika menerapkan itu Qatar belum menjadi negara yang kaya, masih negara nelayan, ya masih negara miskin. Terapkan, kemudian tiba-tiba beberapa tahun kemudian menemukan cadangan gas yang amat besar dan mereka mengelolanya dengan baik sampai sekarang jadi negara yang terkaya. 5 tahun berturut-turut ya, negara terkaya. Saya punya teman di Qatar cerita, dia tinggal di apartemennya besar, kira-kira 3 kamar, kira-kira seluas masjid inilah ininya tuh apartemennya tuh, ada gambarnya apa fotonya gitu ya. Bayar listrik, jadi bayar listrik, bayar gas, bayar air itu 1 kali bayar itu semuanya itu ya. Kalau musim panas AC nyala 24 jam, musim dingin pemanas nyala 24 jam. Bayar listrik, bayar gas, bayar air, total 3 berapa bayarnya? Saya tanya, berapa bayarnya? Kira-kira kalau duit kita ya 400.000 rupiah lah. Sebulan. Dia disubsidi sama pemerintahnya. Subsidi sama pemerintahnya. Ini 24 jam nyala AC-nya. Kalau musim panas. Kalau musim dingin 24 jam nyala pemanasnya. Bayar sebulan 400.000 untuk air, gas dan listrik. Coba Ibu. Ya. Setiap tahun kalau emirnya itu ya, pemimpin Qatar itu berulang tahun, dicari rakyat yang masih punya utang. Dibayarin utangnya. Dibayar utangnya. Dicari rakyat yang masih punya utang, dibayarin utang, dilunasin oleh raja, oleh emir, pemimpin Qatar. Gitu. Pemimpin Qatar. Setiap anak yang lahir ya dijamin untuk mempunyai rumah dan kalau dia mendaftarkan diri mau menikah, ya, pernikahannya dijamin oleh pemerintah Qatar itu. Penyelenggaraannya, maharnya itu dijamin. Boleh sampai 4. Sampai 4 boleh. Dijamin ya, oleh negara. Itu Qatar ya Bapak Ibu ya. Qatar negara yang menjadikan Al-Quran sebagai hukum positifnya. Oke, itu perbandingan tadi untuk kita bagaimana setelah 48 tidak juga menghasilkan kesejahteraan ya dari Tunisia. Padahal cita-cita awalnya adalah untuk pengen sejahtera. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, ini adalah Habib Bourguiba, anak paling bontot, anak paling kecil. Bapaknya adalah seorang ulama, ini
Ya, jadi pakaian ini pakaian khusus ulama ini. Ya. Nah ini Habib Bourguiba. Anak ke-8, anak bontot dari 8 bersaudara. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bayangkan betapa dosanya tuh ya. Sampai saat ini ya Tunisia masih jadi negara yang sekuler. Walaupun Islamnya kuat ya, tapi sekuler. Dan jadi negara yang salah satu yang termiskin di semenanjung Arab. Jadi di awal tadi saya mengatakan, menarik ini merenungi kok pikirannya Habib Bourguiba tuh sampai gitu ya. Terus terang saya pribadi aja, saya pribadi. Tadi saya katakan belajar di pesantren saya dari kecil. Saya merasakan dulu itu, ya puasa tuh gini. Wah bulan puasa nih. Di kampung saya, di Aceh, sama juga kampung istri saya di Jawa. Ramadan itu memang disebut sebagai bulan puasa. Bulan puasa, kalau di Jawa poso. Ya kan? Poso. Jadi nanti bulan depan itu kita nggak makan, nggak minum, festival kuliner banyak, makanan banyak. Semua tentang puasa. Lemes tidur. Gitu ya. Kenapa? Karena nggak makan. Nah, jadi pemikiran Habib Bourguiba, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan puasa tadi dia katakan, saya lebih bermanfaat buat negara saya, seandainya saya nggak lapar, ya nggak ngantuk di pojokan, bulan puasa, sama dengan sebulan lapar, nggak makan di siang hari, artinya lemes, ya. Kemudian kerja nggak maksimal, ya karena lemes itu tadi, dan tidak sejahtera. Ini alur pemikirannya Habib Bourguiba. Ya, alur pemikiran Habib Bourguiba. Nah, itu jugalah yang terjadi setidaknya kepada saya. Sampai dengan beberapa waktu yang lalu. Saya pikir Ramadan itu bulan puasa. Ini bukan soal permainan kata-kata. Yuk puasa juga, Ustadz mau baca Quran. Enggak. Ini ada maksudnya, ada bedanya nih. Ya, saya lompat dulu ke sini. Sebentar, nanti kita buka. Saya lompat dulu ke sini. Saya ingin tunjukkan betapa kata-kata itu punya makna yang luar biasa. Bapak Ibu, nanti terus. Sebentar. Nah, saya ke sini dulu. Saya ingin menunjukkan betapa kata-kata itu punya makna yang luar biasa. Bapak Ibu tahu nggak? Suku Bajau itu bisa tahan napas sampai 13 menit di dalam laut. Mereka manusia biasa kayak kita. 13 menit bisa tahan napas di bawah air. Itu ya. Nih. Kenapa mereka bisa begitu? Ada satu penelitian yang menarik. Penelitian sederhana, bro. Sederhana banget. Ini bukan, jadi gini, kalau kita bilang karena terbiasa, faktanya orang Bajau yang perempuan, yang notabene nggak nyelam ke laut, pun juga memiliki apa yang sama nih. Ya, jadi sebentar ya. Nih. Jadi pernah dilakukan penelitian oleh seorang dokter waktu itu, sekarang sudah profesor dari University of Utah, datang ke Bajau, namanya Melissa Ilardo. Kalau nanti Bapak Ibu mau cari di Google masih ada, di jurnal ilmiahnya masih ada. Orang Bajau dikumpulin semua oleh dia, diteliti isinya apa sih badan orang. Semuanya ya, semuanya. Baik yang nyelam ke air maupun yang wanita. Yang ibu-ibu yang notabene nggak nyelam, nggak nyari makan ke air. Ditemukan fakta yang luar biasa, bahwa di setiap orang Bajau itu ada hormon yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Namanya PDE10A. PDE10A, bawah itu. Ini menarik karena bukan hanya yang nyelam saja yang punya hormon itu. Semua. Nah, kesimpulannya apa? Ini suku Bajau, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mempunyai definisi kata-kata rumah yang berbeda dengan kita. Untuk mereka, rumah itu di atas air. Apapun bentuknya. Mau perahu kek, mau rumah ini kek. Pokoknya yang namanya rumah itu di atas air. Itulah yang turun-temurun mereka sampaikan kepada anak keluarganya. Jadi ini bukan soal menyelamnya, bukan soal latihan dekat dengan airnya, bukan. Tapi soal merubah definisi dari satu kata.
Merubah definisi dari satu kata. Gak berhenti sampai di situ, saya ingin kita kuat dalam hal ini. Penelitian yang serupa pernah dilakukan. Tahun 38 oleh dua orang yang kemudian nama kedua orang ini diambil menjadi satu ilmu ya dalam dunia psikologi dan linguistik ya, yaitu ini sebentar. Nah, ini dia. Ini orangnya namanya Sapir-Whorf hypothesis. Ini kalau orang yang belajar psikolinguistik akan belajar ini di awal. Ya. Sapir-Whorf hypothesis dari Edward Sapir dan Benjamin Whorf. Pada tahun 30-an mereka meneliti kenapa orang Eskimo itu bisa tahan dingin. Padahal mereka orang biasa. Ya, orang Eskimo. Sebentar saya mundur dulu. Ini orang Eskimo. Ini rumah mereka nih. Rumahnya dalam es, Pak. Rumahnya di dalam es. Iya, rumahnya dalam es. Dan dalam 1 tahun, ini orang Eskimo itu nih ya, temperaturnya itu selalu di bawah temperatur beku. Beku itu berapa ya? 0 derajat. Berarti di bawah itu sepanjang tahun selama 10 bulan. Jadi 12 bulan, 10 bulannya di bawah titik 0. 0 derajat. Ya. Selalu dingin, ya, selalu winter, ya, selalu dalam masa dingin dan matahari hanya bersinar beberapa hari saja sepanjang 1 tahun itu. Gitu ya. Kenapa mereka bisa hidup seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah nih, seperti ini? Nah itu ya, nih ini anak mereka, ini dapurnya tuh begitu, di dalam es. Udah begitu nggak cair juga esnya karena memang beku sekali di bawah titik 0 padahal api ya rumahnya tuh Bapak Ibu. Ya, nah ya saya mundur, ini dia. Kenapa mereka bisa begitu? Karena turun temurun mereka punya definisi yang berbeda untuk yang namanya salju. Definisi salju itu ada beberapa. Ada salju, nih nah istilah-istilahnya ya. Ada yang namanya aput, kona, apalagi bahasa-bahasa mereka yang saya nggak ngerti ini. Jadi salju yang baru turun, salju yang begini, salju yang begitu. Artinya mereka mengakrabkan diri mereka dengan definisi itu. Akhirnya ya diteliti juga sama ininya, apa namanya, struktur tubuhnya, struktur badannya. Mereka punya paru-paru yang lebih besar. Yang menarik anak yang baru lahir pun paru-parunya lebih besar. Yang masih kecil maksudnya, bukan baru lahir, masih kecil. Kenapa? Karena definisi ini. Definisi itu. Nah, itulah yang kemudian membuat hipotesis ini, hipotesis Sapir-Whorf ini sampai hari ini masih bertahan, ya, masih menjadi satu rujukan yang dipakai sampai hari ini, bahwa mereka mengatakan bahwa ini hipotesisnya dunia ini dibentuk oleh kata-kata. Oleh definisi. Ini, ya. The world shaped by words. Dunia ini dibentuk oleh definisi kata-kata. Wah, ini kalau kita mau buka bagaimana kata-kata terorisme sekarang dipakai, luar biasa. Ya, luar biasa. Washington Post pernah meluncurkan satu penelitian yang menghebohkan. Yaitu ternyata faktanya di seluruh dunia orang yang mati tertimpa buah kelapa jauh lebih banyak daripada orang yang mati karena terorisme. Di seluruh dunia. Iya. Luar biasa. Cuma kalau sudah kata-kata terorisme, menakutkan sekali. Menakutkan sekali. Bias. Kenapa? Karena definisi. Definisi. Ya, jadi bahkan penelitian berlanjut lagi, banyak lagi dilakukan setelah itu, ya, menunjukkan bahwa dunia ini terbatas oleh kata-kata. Bagaimana kita mendefinisikan satu kata-kata? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Orang bilang
tanah kita tanah surga, ya, tanam kayu tumbuh tumbuh makanan gitu ya. Tanah surga. Itu juga bagian dari kata-kata. Nah, Bapak Ibu, saya kembali ke awal tadi. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari apa yang sebenarnya tentang bulan Ramadan. Karena menurut saya dulu merasa amat rugi. Ramadan saya berpuluh-puluh tahun itu rupanya hanya hanya di seputar perut ke bawah saja. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Ya, setelah tadi kata-kata itu penting, ini bukan main-main di kitab saya dalam tanda kutip ya, saya berani mengatakan bahwa Ramadan itu bukan bulan puasa, harus dipertanggungjawabkan ya. Bukan sekedar ngomong saja, bukan sekedar pemanis kata-kata saja. Kenapa Ramadan itu bukan bulan puasa? Saya hadirkan tiga alasan. Sebetulnya banyak, tapi saya hadirkan 3 alasan. Karena panjang ini, panjang. Dan kita harus mengubah mindset itu supaya dapat maknanya. Supaya jangan cuma perut ke bawah. Ya, nanti kita sampai ke situ. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan Al-Quran dengan baik, ya, dengan benar-benar, maka ada perbedaan antara ayat 183 dengan ayat 185 di dalam Al-Quran. Surat kedua, surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 183 dan ayat 185. Walaupun ada sama-sama di situ kata-kata yuridullahu bikum faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya, kalimatnya begitu yang sama ya. Nih, saya buka 185. Kita masuk ke dalam poinnya nih. Jadi ada kalimat wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, ini di 185 ya. Di 183 faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Ya. Sama ya. Yang membedakan apa? Huruf depannya di 184, bukan 183, maaf, 184 huruf depannya fa, sementara di 185 huruf depannya adalah wawu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Di 185 wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. 184 ya, kalau disambung dengan 183 ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang terdahulu sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang sudah ditentukan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin, ada huruf fa di situ. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin dan seterusnya. Wa man tata'a khairan fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sementara di 185 wa man kana minkum maridun. Sederhananya begini, Pak. Saya percepat dan supaya ini lebih sederhana. Kalimat fa atau huruf fa berbeda dengan huruf wa. Ya. Selalu berbeda dipakainya di dalam terminologi bahasa Arab, apalagi dalam terminologi Al-Quran. Wawu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wawu itu dipakai, saya ke wawu dulu, dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang mempunyai rentang waktu. Contoh, aqimis shalah wa atuz zakah. Tidak pernah aqimis shalah fa atuz zakah, tidak. Aqimis shalah wa atuz zakah. Innallazina amanu wa amilus shalihat. Ada rentang waktunya, ada jedaknya. Sementara fa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menunjukkan immediate, langsung, seketika itu juga. Ya, ini beda yang besar. Maka itu ketika bicara tentang berpuasa bukan Ramadannya ya, berpuasanya, kalimatnya faman kana minkum maridun. Maka dalam puasa itu langsung, kalau kalian sakit langsung silahkan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Sakit atau dalam perjalanan silahkan boleh mengganti puasa itu dengan yang lain. Tapi di bulan Ramadan, dalam konteks Ramadan, waman kana minkum maridun. Ada jarak.
Kenapa? Karena yang dibicarakan bukan puasanya Ramadan itu. Yang dibicarakan bukan puasanya. Nah, nanti kita masuk ke alasan yang kedua. Tapi perbedaan itu kecil, nggak kelihatan, tapi itu sangat penting Bapak Ibu. Ya. Oke, saya masuk yang kedua sekarang. Mudah-mudahan bisa efektif nih ya. Itu yang pertama, nanti kita gabung ya, ada 3 nih nanti kita gabung. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena tujuan puasa dan tujuan Ramadan itu beda. Beda. Saya ingat tahun lalu, puasa tahun lalu di jalan tol ini, ada baliho tuh, dari seorang politisi. Kalimatnya begini, marhaban ya Ramadan, bulan meraih ketakwaan. Dalam hati saya bilang ini keliru nih. Karena tujuan Ramadan bukan takwa. Ini saya juga dengar dari kecil tuh. Wah, ini bulan Ramadan kita meraih ketakwaan. Tujuan Ramadan bukan takwa. Halo? Nungguin apa nih, Pak? Kirain nungguin kopi ya. Nah, kita santai dulu deh, saya minum dulu kalau gitu. Ya. Ya lagi bingung ya, bismillah. Iya. Nah, lanjut ya. Tujuan Ramadan dan tujuan puasa berbeda. Oke, tujuan Ramadan dan tujuan puasa beda. Atau gini, saya kasih tahu dulu puasa ya. Puasa definisinya Bapak Ibu paham ya? Jelas ya? Ini saya anu dulu deh. Coba saya sebelum tujuan ini saya mohon izin dulu untuk sampaikan dulu ini puasa. Ini definisi dari ulama ya, dari ulama kita ambil definisinya supaya jelas. Puasa. Apa itu puasa? Apa itu siam ya? Apa itu puasa? Ini bulan puasa, ini bulan. Ini saya tampilkan dulu ini. Saya ambil dari kitab As-Siyam, Ahkam wa Adab, karya Dr. Abdullah bin Muhammad bin Ahmad At-Tayyar. Ini seorang ulama di Saudi yang sangat terkenal. Jadi saum atau puasa itu arti katanya secara linguistik, secara bahasa adalah al-imsak, menahan. Menahan apa? Dari perut ke bawah. Itu saja definisi puasa itu. Selama kita bisa menahan dari perut ke bawah ini, dari waktu yang ditentukan sampai waktu yang ditentukan, itu namanya puasa. Hatta tabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswadi minal fajr. 187 dari surat Al-Baqarah. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Itu puasa sudah namanya. Gitu ya. Nah, kembali tujuan puasa dan tujuan Ramadan beda. Ya, tujuan puasa dan tujuan Ramadan itu beda. Oke. Apa bedanya? Atau di mana bedanya? Tujuan puasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, awas jangan keliru, tujuan puasa adalah takwa. Puasa ya, nggak makan, nggak minum, tidak berhubungan suami istri sampai waktu yang ditentukan, itu tujuannya takwa. Takwa. Ayatnya jelas, 183 dari surat Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasanya tujuannya takwa. Tapi sebetulnya semua ibadah mahdhoh pun tujuannya takwa. Nih, ayat ke-21-nya. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum, sama juga la'allakum tattaqun. Salat juga untuk takwa, menjaga takwa. Ya. Kita beribadah haji, umroh itu juga untuk ibadah takwa, untuk menjaga takwa juga, sebagaimana puasa. Takwa, berpuasanya. Sementara tujuan Ramadan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan takwa. Bukan takwa. Mana tujuan Ramadan? 185. 185.
Syahrul Ramadan. Satu-satunya Ramadan disebut ya di ayat ini. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ada 4 tujuan Ramadan. Ada 4. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddah dan mencukupi waktunya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum dan untuk bertakbir membesarkan Allah, maka itu ada takbiran setelah selesai Ramadan dan juga setelah selesai haji ya, ada takbir dan la'allakum tashkurun dan agar kalian bersyukur. Ya. Jadi bukan takwa. Takwa nggak disebutkan di situ. Karena memang beda, Pak. Nah, di mana bedanya? Ya, di mana letak perbedaannya kita masuk lebih dalam. Jadi tujuan Ramadan itu ada 4, Bapak Ibu. Ya. Nanti ada lagi tujuan Ramadan dan puasa ketika digabungkan. Ya. Ada lagi, yaitu Rosyad ayat 186 dan 188 supaya kita tidak memakan orang dengan batil. Ada 2 lagi. Tapi tujuan Ramadan ada 4. 2 yang jangka panjang, 2 yang jangka pendek, yang langsung. Sebagaimana kalimatnya di situ. Yang pertama yang jangka panjang, agar kita melihat atau menikmati kemudahan Al-Quran. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nah ini mohon fokus ya Bapak Ibu ya, mohon fokus. Ini yang saya merasa lewat selama berpuluh-puluh tahun. Ya, Ramadan itu, ya, cuma ritual puasa saja. Menikmati ajaibnya biji salak yang tidak keras. Cuma di bulan Ramadan biji salak nggak keras ya. Saking ajaibnya gitu ya. Itu menikmati sajian kuliner lontong ya di mana-mana dengan sambal kacang, es buah. Sebenarnya bukan itu. Bukan itu. Tujuan yang pertama, Anda bisa lihat nggak? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan kebaikan untuk Anda, kemudahan untuk Anda, dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk Anda. Anda bisa lihat itu nggak di bulan Ramadan? Dulu saya pikir ayat ini hanya bicara tentang bagaimana kalau Anda sakit, bolehlah ganti. Bukan itu Pak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalimatnya beda. Kalimatnya beda, konteksnya beda. Ya. Konteks 185 ada kalimat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Konteksnya adalah syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Ini bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan Al-Qur'an. Kemudahan Al-Qur'an. Paham ya Bapak ya? Bukan kemudahan kalau Anda nggak puasa ganti aja. Bukan itu. Setidak-tidaknya bukan hanya itu. Karena konteks ayat itu bukan bicara tentang puasa secara tidak makan tidak minum. Konteks puasa 183, 184. 185 bulan Ramadan diturunkannya Quran. Atau gini. Saya khawatir ini nggak nyambung ya. Gini dulu, saya lompat dulu deh. Kok kelihatannya Saya ke sini dulu deh. Saya ke sebab yang ketiga dulu. Ya, sebab yang ketiga betul. Sebab saya ke alasan yang ketiga dulu yang lebih mudah supaya nanti kita bisa menariknya kepada yang kedua tadi, kemudahan Al-Qur'an ya. Alasan yang ketiga, kenapa Ramadan itu bukan bulan puasa? Adalah karena di ayat ini, ayat 185 ini tentang Ramadan ini ada sebab akibat di situ. Begini maksudnya. Kalimatnya gini ya, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Ya, satu-satunya Ramadan disebut cuma di ayat ini. Kalau ada orang tanya Ramadan itu apa? Bulan. Bulan apa? Bulan turunnya Al-Quran. Allah nggak nyebut dia bulan puasa. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Ada sebab akibat tadi saya katakan ya, mohon perhatian nih. Ini penting sekali Bapak Ibu. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Ramadan itu apa? Bulan. Bulan apa? Bulan diturunkannya Al-Quran. Ada sebab akibat,
Faman syahida minkumus syahra falyasum. Itu akibatnya. Ya. Maka, sekali lagi ada huruf fa ya. Maka, kalau kamu berjumpa bulan ini, kamu wajib puasa. Sekarang pertanyaannya dibalik. Kenapa kamu wajib puasa? Karena bulan diturunkannya Al-Quran. Paham Pak ya? Belum. Iya, udah. Saya ambil satu contoh begini. Contoh yang akrab dengan kita nih. Kenapa kota Mekah itu, ya, kenapa dia menjadi barokah? Ini sebab akibat nih. Ya, ayatnya ini dia. Surat ketiga ayat 96. Ya. Inna awwala baitin wudi alin nasi lallazi bibak kata mubarakah. Ada kata mubarakah di situ ya. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama dibangunkan untuk manusia adalah yang di Bakkah dan dia mubarakah. Kalau dibalik pertanyaannya, kenapa Bakkah atau Makkah itu menjadi mubarakah? Karena ada awwala baitin wudi alin nas. Ada Ka'bah. Seandainya, bayangkan di pikiran kita nih ya, seandainya saja. Seandainya besok Allah pindah Ka'bahnya, tahu-tahu sudah ada di Palam Semi. Cibodas. Kemana orang akan berangkat haji dan umroh? Sini. Kenapa? Karena sebabnya sudah dipindah. Keberkahannya itu akibat. Maka itu sangat bodoh orang sampai ke Mekah. Ada loh orang kayak gini Pak. Ada, saya punya kenalan itu 2 tahun dia di Mekah. Tapi nggak pernah ke Masjidil Haram. Oh iya besok deh, masih lama kok di sini. Besok tahu-tahu sudah pulang. Nggak sempet. Oh yang penting sholat di masjid-masjid sekitarnya karena dia kerja kan, udah yang penting sholat beda. Ini sebabnya ini sebabnya nih Masjidil Haram. Yang lain tuh akibatnya. Begitulah Ramadan Pak. Keberkahan banyak di Ramadan itu. Ya, makanan di mana-mana, infak naik. Itu sudah diteliti itu. Infak naik selama bulan Ramadan itu. Sudah pasti naik. Itu keberkahan. Kita kemanapun di bulan Ramadan ini kalau sudah azan maghrib kita berhenti saja dikasih makan sama orang. Keberkahan. Tapi bukan itu yang menjadi sebabnya. Itu akibat saja. Kalimat Allah jelas sebabnya cuma satu. Unzila fihil Quran. Termasuk puasa yang kita lakukan berdasarkan kalimat itu. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau kamu, jadi kalimatnya gini ya, kalau membaca Quran gini. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Doni. Nah, itu supaya mudah masuk kepada doni. Kamu harus tahu ya, bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Quran. Quran itu petunjuk, huda, wabayinati minal huda wal furqan, dia pembeda Quran, masih tentang Quran. Makanya nanti kalau kamu panjang umur ketemu bulan ini, kamu wajib puasa. Kenapa? Nah sekarang kalau Anda puasa, menikmati semua keberkahan di bulan Ramadan. Puasa nih, gak makan, gak minum, gak berhubungan suami istri. Menikmati keberkahan Ramadan, semuanya kita nikmati. Tapi tidak kembali kepada sebab yang menyebabkan keberkahan itu. Maka kita atau Anda, saya, sama seperti orang yang 2 tahun ada di Mekah, tapi tidak menginjak Masjidil Haram. Paham Pak ya? Ya. Sama. Kenapa? Karena itu sebabnya. Itu sebabnya. Memang betul berkah. Berkah sekelilingnya itu berkah. Tapi nggak sama. Nggak sama. Itu ya. Gimana nih dari tatapan matanya saya maaf ya. Ya kan? Selama ini ya, dulu saya berpikir bulan puasa. Termasuk di daerah saya kalau di Aceh itu ada istilah mak megang namanya. Sebelum puasa, sebelum masuk Ramadan itu makan-makan. Nah, kalau bahasa lainnya itu, kalau bahasa munggah kalau bahasa Jawanya. Padusan.
Kalau padusan masih bagus karena membersihkan diri ya. Ini makan-makan. Kenapa? Karena nanti besok nggak makan-makan lagi. Munggahan namanya. Kenapa? Karena kita fokus sama puasanya. Nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri. Bayangkan kalau kita diajarkan sejak kecil, Doni, ini bulan Al-Quran. Yang akan kita siapkan apa? Masya Allah. Karena dari dulu kita bulan puasa. Yang Bapak Ibu, ini fakta ya. Pengeluaran rumah tangga itu naik 3-5 kali di bulan Ramadan. Padahal makannya cuma 2 kali. Nah, tadi sama seperti orang Bajau tadi. Mau menjelang Ramadan nih 2-3 hari, tempat mana yang penuh Pak? Supermarket, pasar, dagingnya, ininya, itunya. Kenapa? Nanti nggak makan bulan puasa. Bahkan yang lebih lucu lagi nih, pengalaman saya nih. Pengalaman kita semua. Kalau udah kira-kira jam 5 lewat, mau azan maghrib, di antrian es buah. Ya, waduh orang bisa masuk yang ngantri dari belakang nggak dipeduliin gitu ya, apalagi kalau mohon maaf ya kalau ibu-ibu bang, tahu-tahu dia udah tenteng aja, kita yang dari tadi ngantri belum nenteng gitu ya. Saya mikir terus terang itu kejadian itu membuat saya mikir ketika itu, kok dia begitu semangatnya ya, memperjuangkan sesuatu gitu ya. Sekarang saya paham, kenapa? Ini bulan puasa, setahun sekali puasa nggak makan. Nah sekarang kita mau buka puasa, harus spesial. Bulan puasa, seandainya itu bulan Al-Quran, orang akan antri. Kenapa tidak mau mengambil hak orang lain? Wa may yuqashshuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Quran surat ke-59 ya. Barang siapa yang terbebas dari kikir, maka mereka muflihun, beruntung. Gak mau mengambil hak orang lain, antri. Gak berani ngambil hak orang. Bulan Al-Quran, terapkan semua isi Quran, terapkan. Bahkan kalau perlu, kalau ada orang yang lebih tua datang, ayo Pak, Bapak duluan, ambil ini saya. Wa may yuqashshuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sebagaimana orang Ansor mempersilahkan orang muhajirin ketika itu. Bulan Al-Quran. Tapi karena kita bilang bulan puasa, perjuangkan ini. Iya kan? Perjuangkan buka puasanya. Wah, saya pernah lagi Pak, ada satu, ini lagi ibu ya, satu pengalaman lagi. Di masjid dekat rumah. Buka puasa bersama. Buka puasa di masjid maksudnya. Biasa dikasih teh, dikasih lontong, dikasih ini, biasalah. Tahu-tahu ada yang datang, donatur gitu ya, memberikan semacam puding yang isinya tuh kelihatannya emang mahal nih puding ini. Ada buahnya, ada ininya, seger gitu, kelihatan mahal. Sama-sama satu ditaruh gitu. Yang luar biasa ini, saya minum dulu kan, begitu, ini minum, terus ini. Oke, nah saya mau wudhu dulu. Saya balik lagi, pudingnya udah gak ada. Yang lainnya masih ada, lontong apa itu mah yang biasa-biasa ada itu. Yang mahal nggak ada deh. Yang mahalnya hilang gitu ya. Yang mahal hilang. Di situ saya yakin bukan cuma dapat pahala, saya dapat pelajaran. Dapat pelajaran penting. Memang kita ini selama ini taunya Ramadan itu bulan puasa sih. Coba kalau taunya bulan Quran, nggak gitu Pak. Nggak gitu. Makanya kalau kita perhatikan di negara-negara Arab gitu ya, dari 2 hari raya, orang-orang sana nggak mengenal hari raya Idul Fitri segitu meriahnya seperti kita, enggak. Yang meriah justru Idul Adha. Ya di Mesir itu kalau Idul Adha itu dikasih cuti lebih banyak, Idul Fitri enggak.
Kemudian dikasih tabungan THR tuh di Idul Adha, bukan di Idul Fitri. Kenapa? Untuk beli kurban kan THR-nya. Kalau Idul Fitri untuk apa? Iya. Iya. Kenapa? Karena bulan puasa. Bulan puasa. Belum lagi tadi pemikiran Habib Bourguiba tadi, ngapain kita, kalau kita memang harus bekerja, harus ini, akhirnya banyak orang yang seperti itu kan. Kerja, wah saya kerja Ustadz, jadi gak bisa puasa, kan ada ayatnya. Nah, padahal ayat itu mengatakan, faman syahid, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kalau kalian puasa, itu lebih baik. Kecuali kalau iutik, orang yang betul-betul sakitnya tidak bisa lagi diobati. Itu Bapak Ibu. Ya. Semua itu terjadi karena kebiasaan kita menyebut bulan puasa. Bulan puasa. Oke, nah sekarang enak nih, saya kembali ke alasan kenapa tadi harus alasan nomor 1. Allah menunjukkan kemudahan. Ini yang membuat saya merasa harus menyampaikan ini setiap tahunnya kepada sebanyak-banyaknya orang. Karena dulu saya tidak pernah bisa melihat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, ini enggak pernah. Kemudahan apa maksudnya? Oh, kemudahan kalau enggak kuat puasa buka. Bukan itu mah cetek sekali. Itu soal perut ke bawah saja itu. Ya. Yuridullahu, karena konteksnya ini bicara tentang Al-Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Kata Allah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Artinya Allah inginkan kemudahan bagi kita karena diturunkannya Al-Quran. Dulu saya nggak pernah bisa melihat itu Bapak Ibu. Nggak pernah bisa melihat itu. Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan kata-kata yang sama, yusr, ya, yusron diambil dari kata yusron, kemudahan terhadap Al-Quran, itu ada 6 kali lagi nanti disebutkan di dalam surah Al-Qamar, surah ke-54 ya, surah ke-54. Ayat 17, 22, 32, 40. Nah, itu sama, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir ya. Walaqad yassarnal Qur'an, tadi kalimat yang di 185, yuridullahu bikumul yusra sama, walaqad yassarnal Qur'an sama lizikri, dan ini sama-sama tentang Al-Qur'an. Yang menariknya adalah 4 ayat ini 17, 22, 32 dan 40 ya, itu bicara tentang bagaimana Al-Qur'an itu dimudahkan bagi kita. Yang 2 lagi yang mengenai tentang kemudahan itu ada di ayat 15 dan ayat 51. 15, 51. Bagi seorang penggemar angka seperti saya, ini luar biasa. 15, 51. Ya, terus terang ini luar biasa. Kenapa? Karena ayat 15 itu berbicara tentang umat pertama yang dihancurkan, yaitu Nabi Nuh. Dan 51 bicara umat terakhir sebelum kita, yaitu Fir'aun. 15, 51. Ya. Rusak, hancur umat itu, ya, dengan kehancuran itu Allah sebutkan dengan kata-kata yasaro juga. Kalau kamu mau belajar dengan kehancuran, tuh lihat kayak umat Nabi Nuh, lihat kayak umat Fir'aun. Nah sekarang gak usah belajar kayak gitu, belajar saja dengan Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Artinya apa? Orang terdahulu untuk belajar, memahami, untuk tunduk kepada Allah dihancurkan dulu Pak. Kalau kita enggak, ada yang namanya al-mukhimat untuk kita. 4 ini al-mukhimat. Ya. Nah, apa itu al-mukhimat ya? Maaf ini kof bukan lupa. Al-mukhimat. Nah, kita buka Quran surat kedua ayat 54. Surat kedua ayat 54. Tolong dibacakan mungkin Bapak. Salah satunya ya. Salah satunya walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Ayat 54 dan 50. Al-Baqarah ayat 54 dan 55. Iya, 54 55 saja Pak, 55 56, maaf. 55 dan 56. Sebenarnya 54 juga bisa juga sih, cuma 55 aja.
ketika kamu berkata, "Ya Musa, kami tak akan percaya kepada engkau, sehingga kami melihat Allah dengan jelas. Lalu halilintar menyiksa kamu, sedang kamu melihatnya." Ayat 56. Kemudian kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati. Mudah-mudahan kamu berterima kasih. Iya. Jadi umat terdahulu kalau nggak percaya kepada Allah, untuk bisa taubat mati dulu. Harus bunuh diri mati dulu. Matinya macam-macam, disengat petir, dihidupkan lagi. Atau bunuh diri. Pada ayat ke-54-nya Pak, mohon 54-nya juga dibacakan. Atau bunuh diri. Ya, bunuh diri. Al-Baqarah ayat 54. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri, karena kamu mengambil anak sapi menjadi Tuhan. Sebab itu, taubatlah kamu kepada yang menjadikan kamu, dan bunuhlah dirimu. Demikian itu lebih baik bagi sisi yang menjadikanmu. Lalu Tuhan menerima taubatmu. Sungguh Dia penerima taubat lagi penyayang." Iya. Jadi faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwa tawwabur rahim. Untuk bisa bertaubat bunuh diri dulu. Mati dulu, ya, atau diserang dikena petir tadi, mati dulu dibangunkan lagi. Buat kita nggak perlu begitu. Cukup belajar mengerti Al-Qur'an, bertaubat kepada Allah, Allah terima. Sebelum nafas kita di tenggorokan. Itulah yang dimaksud dengan walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Jadi kalau Anda renungi ini, ya, nanti Ramadan ini turunnya Al-Qur'an, kalau nggak ada ini, kalau nggak ada Al-Qur'an ini, kita nggak percaya Allah, mati dulu baru bisa tobat. Merasakan mati dulu. Berapa kali kita harus mati dengan semua dosa kita yang pernah kita lakukan? Mati hidup lagi, mati hidup lagi, mati hidup lagi, mati hidup lagi, mati hidup lagi. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Gitu. Itu yuridullah bikumul yusra, makanya diturunkan Al-Qur'an ini. Bisa mengerti ya Bapak Ibu ya? Ya. Yuridullah bikumul yusra, Allah menginginkan ini untuk kita. Memang nggak diberikan kepada umat yang terdahulu. Yang diberikan hanya setelah Al-Qur'an diturunkan. Itu catatannya. Setelah Al-Qur'an diturunkan, sistemnya beda. Nggak sama kayak dulu. Aturannya beda. Kenapa? Karena Allah menginginkan itu. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Jadi bukan soal kalau kita nggak sanggup puasa, udah ganti hari lain. Bukan itu cetek sekali. Cetek sekali. Lebih dalam daripada itu, yaitu tadi Al-Mukhimat tadi Bapak Ibu. Ya. Masih lanjut nih? Masih fokus ya? Ya. Yang kedua, tujuan Ramadan yang kedua, jangka panjang ya. Tadi jangka panjang juga agar kita merasakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang kedua, nanti banyak lagi sebetulnya kemudahan itu, banyak lagi, nggak cuma sekedar itu, tapi salah satunya mukhimat. Yang kedua, agar kita membentuk karakter syukur, agar ada karakter syukur di dalam diri kita. La'allakum tashkurun. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada kalimat yang berbeda dari 4 tujuan itu. Saya ulangi ya. 1, yuridullahu bikumul yusra. Ini kemauan Allah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang kedua, wali tukmilul iddah. Ada lam li ghaiyah. Yang dua ini sama nih. Wali tukmilul iddah, wali tukabbirullah ala mahadakum. Apa bedanya? Yang terakhir, la'allakum tashkurun. Ada la'allah. Bukan li, tapi la'allah. Ya, la'allakum tashkurun. Bedanya apa? Kalau li, itu langsung. Sama seperti fa tadi. Ingat ya Pak ya? Fa tadi dengan li itu sama. Supaya kamu menggenapi bilangan jumlah harinya. Dan supaya kamu bertakbir nanti setelahnya atas hidayah yang Allah telah berikan kepada kamu. Tapi la'allakum tashkurun panjang. Supaya nanti kamu belajar untuk bersyukur. Kira-kira begitu. Ya, la'allakum tashkurun. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa begini? Ya, kenapa begitu? Kenapa syukur itu penting? Nah, kita buka Quran surat ke-7 ayat 16 dan 17. Surat Al-A'raf
ayat 16 dan 17. Selama ini kita sholat minimal 17 kali dalam satu hari, kita minta jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Di sini Allah jelaskan ciri orang yang ada di dalam siratal mustaqim itu. Ya. Kalau nggak punya ini, berarti nggak ada dalam siratal mustaqim. Gampangnya begitu. Ya. Silakan mau dibacakan Pak. 16-nya dulu baru 17. Ya Mas Bagi. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Oke, sebentar. Jadi kata iblis, Fabima agwaitani la aku dan lahum sirotokal mustaqim, kalimatnya. Saya akan menghalangi terus mereka dari jalan yang lurus. Nanti cirinya pada ayat ke-17-nya berikut ini. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya. Jadi orang yang dihalangi dari jalan yang lurus adalah orang yang tidak bersyukur. Itu. Gak bersyukur. Artinya kalau Anda bersyukur, Anda ada di jalan yang lurus. Maka Ramadan tujuannya la'allakum tashkur. La'allakum tashkurun. Supaya Anda ada di jalan yang lurus. Cirinya satu, Anda bersyukur terus. Bersyukur terus. Nah, Bapak Ibu tadi saya sebutkan di awal, tujuan puasa takwa beda sama tujuan Ramadan yaitu syukur, ada maksudnya. Karena syarat untuk bersyukur adalah takwa. Ya. Syarat untuk bersyukur adalah takwa. Artinya orang yang bersyukur sudah pasti takwa. Orang yang bertakwa belum tentu bersyukur. Kita buka surat ketiga ayat 123. Ini sebentar, ini disampaikan kepada alumni perang Badar. Alumni perang Badar kurang takwa apanya? Alumni perang Badar yang akan berangkat ke perang Uhud, sebagian ada yang ogah-ogahan, Allah ingatkan dengan cara ini. Ya. Kurang takwa apanya alumni Badar tuh? Tapi syukur belum tentu. Ya, silakan. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Fattakullah la'allakum tashkurun. Kamu tuh harus takwa baru bisa bersyukur. Fattakullah la'allakum tashkurun. Jadi puasa ada di dalam Ramadan, puasa tujuannya takwa. Nanti ini akan kita bahas di sesi yang berikutnya. Puasa itu tujuannya takwa, Ramadan itu tujuannya syukur. Ada di dalam syukur. Ya. Jadi kalau ada orang bilang, wah bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan, bulan meraih ketakwaan. Benar apa salah? Keliru. Harusnya syukur. Atau jalan yang lurus. Karena itu cirinya. Puasa iya takwa, puasa ada di dalam Ramadan. Tapi Ramadan adalah syukur. Karena syarat dari syukur adalah takwa. Latihan takwa. Halo, masih semangat nih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Oke ya. Lanjut. Sekarang tujuan jangka pendeknya. Tadi tujuan jangka panjang 2. Yaitu bersyukur dan agar kita merasakan betapa Allah itu ingin kemudahan kepada kita. Sekarang tujuan jangka pendeknya ada 2. Walitukmilul iddah, agar kalian menggenapi waktunya, ya, waktu Ramadan itu, dan itu ada alasannya kenapa harus digenapi. Ya. Walitukmilul iddah nanti kita bahas di siang, menjelang siang. Dan agar kalian bertakbir membesarkan Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ini perintah takbiran tuh di sini. Tapi ada syaratnya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Agar kalian bertakbir membesarkan Allah atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian. Dulu saya takbiran aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Isi kepala saya apa? Nggak tahu, kosong. Kata Allah nggak gitu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ala ma hadakum.
atas petunjuk yang sudah Allah berikan kepada kalian. Petunjuknya kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Petunjuknya mana ya? Petunjuknya mana? Takbir. Alama hadakum. Sama kayak jalan tol deh, ya. Kita keluar, kan ada petunjuknya. Kalau petunjuknya nggak kelihatan, nyasar kita. Jadi takbir itu nggak sekedar takbir dia. Takbir itu alama hadakum, atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian. Misalkan begini, ini atas makanan yang disediakan oleh DKM kita berterima kasih. Kalau makanannya nggak ada, nggak kelihatan, mana bisa kita berterima kasih? Karena terima kasih tadi dialamatkan atas yang diberikan. Alama hadakum. Alama hadakum. Ya, litukabbirullaha alama hadakum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Wah, ini bisa jadi tema buat khutbah Idul Fitri kita, Pak ya. Idul Fitri kan saya di sini ya kalau nggak salah ya. Alama hadakum. Ya, litukabbirullaha alama hadakum. Jadi nggak sekedar takbir, tapi takbir atas petunjuk yang sudah Allah berikan kepada kita. Clear di sini, jelas. Lihat petunjuknya. Nah, itu baru takbir yang benar. Beda juga takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, itu beda. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Gimana? La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Luar biasa kalimatnya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan dialah yang bisa menghancurkan musuhnya sendirian. Itu kalimatnya tuh. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah, yang janjinya benar. Wa nasara 'abdah, yang menolong hambanya. Wa a'azza jundah, yang menegakkan memberikan izah kepada tentaranya, kepada penolong. Wah, luar biasa kalimatnya. Nah, kalau itu nggak kelihatan, lewat begitu saja itu takbiran itu ya. Iya, isinya alama hadakum atas petunjuk yang sudah Allah berikan kepada kita. Jelas, clear di sini. Jelas. Nah, sepanjang Ramadan itulah kita belajar. Di ujungnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Alama hadakum. Ya. Dulu saya nggak tahu, nggak ngerasa itu, ya lewat aja, seneng aja pakai baju baru, seneng aja pakai sarung baru gitu, ketemu teman-teman dia salam-salaman, makan opor, makan ini, bukan itu semua, itu cetek sekali, ya, soal perut ke bawah. Jadi alama hadakum. Halo, kok kayaknya sepi-sepi aja nih, masih semangat ya? Saya bingung nih, masih semangat apa enggak nih? Semangat ya? Oh, oke. Nah, ini tadi sudah yang ketiga alasan yang ketiga kenapa Ramadan itu bukan bulan puasa. Oke. Nah, sekarang saya mau membanding-bandingkan ya. Bagaimana kalau dia disebut bulan puasa? Sekarang bagaimana kalau kita mengikuti apa yang Allah sebutkan, yaitu bulan Al-Qur'an? Dampaknya bagaimana? Bedanya seperti apa? Tadi sudah bulan puasa, sekarang bulan Al-Qur'an. Al-Quran itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Shad, surah ke-38 ayat ke-29. Al-Quran itu diturunkan untuk direnungi. Liyadabbaru ayatihi. Perenungan untuk direnungi Al-Quran itu. Merenung itu adanya di mana? Di sini. Di sini dan di sini. Di atas. Mohon maaf ya, kalau puasa, ya, nih maaf ya, saya akan terus terang saja supaya kita belajar. Kalau puasa, tidak makan, tidak minum, dan menahan syahwat, itu soal urusan perut ke bawah. Sini, ya saya diri deh. Sini. Liyadabbaru ayatihi, merenungi ayat-ayat Al-Quran. Sini, hati, jantung kita, dada, dan sini. Ya, liyadabbaru ayatihi. Maka itu bulan Al-Quran, kitab Allah, kebijaksanaan, perbaikan regenerasi sel dan lain sebagainya. Ini perut ke atas. Perut ke atas.
Jelas bedanya Pak ya? Jelas. Ya kan? Liada baru ayatihi. Agar Anda merenungi, agar kita merenungi ayat-ayatnya. Renung di sini. Ya, dua ini, perut ke atas. Puasa, perut ke bawah. Gak makan, gak minum, nanti makan lagi, minum lagi. Gak makan lagi, gak minum lagi, makan lagi. Itu puasa. Ya. Kalau sekedar puasa. Ya. Perut ke atas dan perut ke bawah. Ya. Nah, kita sebentar lagi kita akhiri ya sesi kali ini. Jadi Al-Quran itu turun untuk melimpahkan barokah kepada kita. Kalau kita perhatikan baik-baik, banyak ini saya langsung aja nggak saya bahas satu-satu. Bagaimana persiapan Al-Quran itu untuk turun itu luar biasa. Dulu air zam-zam itu hilang Pak. Air zam-zam itu ribuan tahun tuh nggak ketemu. Makanya saya kalau bawa jamaah umroh tuh saya ajak duduk depan ini apa istilahnya tuh jerigen zam-zam itu loh. Orang tapi yang di sebelah sininya tuh ya kita renungi nih air zam-zam ini. Air zam-zam ini ribuan tahun hilang. Sumurnya nggak ketemu, dicari, digali nggak ketemu. Gimana ketemunya lagi? Lewat mimpi kepada kakek dari Rasulullah SAW yaitu Abdul Muthalib. Ya, 3 hari berturut-turut beliau ada mimpi di tempat yang sama menggali air keluar. Kemudian digali bersama dengan anaknya yang lain, bukan Abdullah, digali. Ini Rasulullah sudah akan lahir nih. Nah, kemudian lahirlah Rasulullah SAW. Artinya Allah persiapkan air zam-zam ini untuk menyongsong kehadiran Rasulullah. Lebih-lebih lagi nanti Allah persiapkan ini semua untuk turunnya Al-Quran pada usia beliau yang ke-40 nanti. Jadi Al-Quran itu begitu kita dekat dengan Al-Quran. Sudah Allah siapkan keberlimpahan sana sini, keberkahan, kebarokahan. Seperti Qatar tadi Pak. Jadi bulan Ramadan itu, kenapa kok kita nggak berlimpah ini Indonesia ini? Salah satunya, karena kita keliru berpikir tentang Ramadan selama ini. Cuman bulan puasa. Perut ke bawah. Oke. Al-Quran juga yang bisa memperbaiki seluruh kondisi manusia. Ini nanti kita bahas banyak di berikutnya. Kenapa litukmilul iddah tadi. Dan Al-Quran menjamin kalau kita mewajibkan diri terhadap Al-Quran, ya, maka Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala berjanji la radduka ilal ma'ad, ini kepada Rasulullah ya, kalimatnya begini. Surat Al-Qasas ayat 85, ini luar biasa Bapak Ibu. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ilal ma'ad. Dia yang mewajibkan kepada engkau Al-Quran, dialah yang akan mengembalikan engkau ke tempat ma'ad itu, ke Mekah. Ya, jadi Rasulullah tuh pengen sekali, cita-cita besar beliau adalah bisa pulang ke Mekah dalam keadaan baik. Kata Allah, nanti Allah kabulkan itu. Tapi Allah tidak bilang dirinya sebagai Allah atau Robmu, tidak. Tapi Allah bilang, dia yang mewajibkan kepada dirimu Al-Quran. Farodo alaikal Quran. Farodo alaikal Quran. Mewajibkan. Wajibkan. Jadi dengan kita mengubah mindset kita tentang Ramadan tadi, sesuai dengan yang Allah katakan, kepada Al-Quran, mewajibkan diri kita dengan Al-Quran, nanti ada konsekuensinya, ya. Apa itu? Wajibkan diri kita kepada Al-Quran, cita-cita terbesar kita sepele buat Allah. Seperti Qatar tadi, sepele. Betul-betul. Wallahi demi Allah saya katakan, kecil. Yang kita pikir nggak mungkin, yang kita pikir gimana, kecil buat Allah. Kalau kita mewajibkan diri kita, farodo alaikal Quran. Farodo alaikal Quran. Oke. Gunung saja hancur terhadap Al-Quran. Ya, ini sering kita dengar ayatnya. Lau anzalna hazal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Perhatikan bagaimana Allah tidak menyebut kitab, tapi Quran langsung. Ya, Quran. Ya. Nah, itu nanti nah, ini yang penting, Pak. Ya, saya akhiri di sini. Sekarang Al-Quran itu apa sih? Ini kesalahan kedua. Bukan kesalahan sih, kekeliruan kedua. Keliru itu dikit doang. Al-Quran itu apa sih? Yang mana yang Al-Quran itu? Coba.
Oh itu Al-Quran, itu cetakan Al-Quran. Oh ini kita baca nih, saya khatam Quran. Ramadan khatam Quran berapa? 4 kali. Itu Anda membaca bacaan Quran. Yang mana yang Qurannya itu? Al-Quran itu adalah isinya. Maka itu kalimat Allah surat ke-6 ayat ke-25 ini, wa minhum may yastami'u ilaik wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu. Ini kita pegang. Di antara orang-orang kafir Quraisy itu banyak yang mendengarkan Quran, tapi Allah batasi hatinya supaya mereka tidak paham. Jadi Al-Quran itu isi kepahamannya. Itulah Al-Quran. Disitulah kita belajar bedanya kata-kata qiraah dan tilawah. Sudah pernah saya sampaikan ini Pak ya? Belum ya? Waduh, rupanya belum ya. Hah? Itulah bedanya kata-kata qiraah dan tilawah. Tilawah dan qiraah Bapak Ibu. Qiraah itu sederhananya, ya bagi yang belum atau yang lupa, qiraah itu diambil dari kata qara'a yaqra'u yang artinya membaca walaupun tidak paham. Kenapa? Karena Rasulullah ketika menerima Al-Quran untuk pertama kali memakai kata-kata Iqra atau qiraah. Fi'il amr ya. Bacalah walaupun kamu gak paham. Kenapa beliau saya katakan gak paham Quran ketika turun pertama kali? Ayat. Karena itu ayat yang pertama. Beliau gak punya referensi sebelumnya tentang Al-Quran. Makanya Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Perhatikan setelah berjalan sekian tahun. Beliau sudah paham isi Al-Quran. Sudah banyak ayat yang turun kepada beliau. Surat 29 ayat 45 Al-Ankabut. Kalimatnya sama-sama fi'il amr, tapi sekarang berubah, bukan pakai ikra, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Diambil dari kata tala yatlu, tilawah. Tilawahilah bagian dari kitab. Beda. Bapak Ibu. Ya, makanya nanti Ramadan target khatam berapa kali? 4 kali, bagus. Tapi kali ini setelah paham ini dibagilah. Jangan cuma baca jangan cuma Iqra saja, jangan cuma qiraah saja. Dari 4 ini, 2 yang paham, 2 yang gak paham, gak apa-apa. Maka itu gak berlebihan, banyak ulama mengatakan bahwa Ramadan itu adalah Idul Quran. Hari Raya Al-Quran. Hari Raya Al-Quran. Makanya kalau saya ditanya nih, ada pernah masjid tanya ke saya, Ustaz, sebaiknya kalau Ramadan kegiatannya apa? Saya bilang Quran semuanya. Semuanya Quran. Maksudnya fikih dan lain-lain berhentikan dulu. Atau kalau mau fikihnya diambil dari Al-Quran. Kita membahas ayat Al-Quran misalkan. Misalkan tentang wudu surat Al-Ma'idah ayat ke-5 misalkan. Baru diurut ke bawah. Jangan sebaliknya. Untuk menghormati Al-Quran. Itu kalau saya ditanya. Jadi talayatlu tilawah. Memahami Al-Quran. Luar biasa. Bayangkan ya, saya membayangkan begini Pak. Seandainya saya ketemu Habib Bourguiba ini. Saya bilang, ente keliru. Ente kan mau sejahtera ini negara. Bulan Ramadan inilah momentumnya. Ya, untuk bisa sejahtera negara Anda. Caranya gimana? Buka Quran, pelajari. Gelontorkan uang untuk meriset Al-Quran. Kita pernah bahas bagaimana solusi sebuah negara dengan memperbaiki hubungan seorang bapak dengan anaknya. Itu sekarang diteliti di mana-mana, Pak. Itu punya kita, milik kita gitu loh. Milik Quran, punya kita. Ya. Saya pernah menjelaskan bagaimana fenomena para pesepak bola profesional kalau minum terus dibuang lagi. Pernah saya ceritakan kan di sini. Ya. Itu Al-Quran. Punya kita. Gitu. Saya pernah juga menjelaskan bagaimana ayat terpanjang di dalam Al-Quran bukan bicara tentang Allah, bukan bicara tentang hari kiamat, bukan bicara tentang Nabi. Bicara tentang apa? Pencatatan keuangan, transaksi keuangan, financial transaction. Quran surat kedua ayat 282, itu Quran. Itu Quran. Nah itu kita buka, ini kita buka.
Ada seorang dokter di Thailand namanya Profesor Tagata Tejasen, ya, sekarang sudah jadi profesor, mungkin sekarang sudah wafat, masuk Islam tahun 85. Ada videonya dia masuk Islam di Riyadh. Kenapa? Setelah membaca surat An-Nisa ayat 56. Dia seorang dokter ahli kulit. Tahun 85 masih sedikit ahli kulit. Ya, surat An-Nisa ayat 56 ya, bukan 56. Kalimat Allah, kulamana didat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazukul azab. Setiap kali kulit orang yang di dalam neraka itu rusak, kami ganti dengan kulit yang baru. Li, itu yang buat beliau masuk Islam. Li, lamnya itu yang bikin masuk Islam. Liyazukul azab, agar mereka bisa merasakan azab. Begitu baca, loh ini bidang saya tahu betul bahwa yang merasa sakit dari tubuh semua ini kulit. Liyazukul azab, kulit. Ganti lagi kulitnya supaya dia bisa merasakan azab. Loh, luar biasa. Gak mungkin ini dari kalimat seorang Muhammad, gak mungkin masuk Islam. Itu milik kita, punya kita. Seandainya dari dulu kita diajarkan dari kecil, ini bulan Quran, bulan literasi, bulan belajar, bulan membuka, bulan diskusi terhadap Al-Quran. Seminar-seminar digalakkan kalau perlu. Sudut sana bicara tentang fisika, sudut sini bicara tentang neuroscientific. Sebelah sini bicara tentang manajemen, keuangan, kenegaraan. Sebelah sini bicara tentang fisika, kuantum. Sebelah sini bicara tentang teknik, bagaimana membangun ini, bangun itu. Ya, bagaimana lebah mencontohkan, bagaimana, wah, saya gak bisa membayangkan betapa dahsyatnya kita ini. Ya, kita punya semua itu. Ya, momentum bulan Al-Quran. Tapi kalau disebut bulan puasa, ya itu tadi, festival kuliner saja. Ya itu boleh juga, itu bagian, ada juga, kita nikmati keberkahan itu gak apa-apa. Tapi yang besar ini jangan lupa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya menduga, lupanya saya, ya kita generasi ini dari kalimat Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran dan maknanya ini bukan tanpa sengaja. Bukan tanpa sengaja. Bayangkan beratnya kita kalau dari dulu ini bulan Quran. Literasi, belajar. Karakter. Luar biasa. Itu Bapak Ibu. Baik, jadi itulah Al-Quran ya, pemahamannya ya, dan ujungnya saya ingin pesankan ya, supaya kita nanti di bulan, jadi gini Pak, sebetulnya acara ini saya dengan DKM panitia mempersiapkan untuk di satu tempat yang lebih tersendiri gitu ya. Supaya apa? Supaya kita melatih, mempersiapkan bulan Sya'ban kita ini terhadap Al-Quran kita. Kalau bisa kita punya hafalan. Satu saja, sedikit saja. 1 suratkah, 2 suratkah, yang betul-betul kita pahami. Itu kalau diulang-ulang selama Ramadan nanti itu, kepahamannya diulang-ulang, kepahaman direnungi. Wah luar biasa sudah. Ya. Bapak Ibu tahu nggak apa isi dari surat Al-Mulk? Ada yang tahu? Besar Allah, betul. Isinya? Zaman Allah, bukan itu. Oke. Surat Al-Mulk itu Bapak Ibu bicara tentang oksigen. O2. Sesuatu yang terbanyak di seluruh isi bumi ini. Tapi gak kelihatan. Itulah yang Allah katakan kerajaan. Ya. Tapi jangan kita bahas sekarang, ntar aja nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas pemaparan materi kita yaitu tentang Ramadan bukan bulan puasa. Sudah kita pahami sekarang ya. Ternyata benar-benar Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Baik, kita masih banyak sesi ya. Kita maraton sampai insya Allah menjelang zuhur. Jadi karena Ustadz juga butuh istirahat, saya hanya mengizinkan 2 penanya aja. Mas Bayu silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketika pertama kali dapat tema dari Ustadz, itu memang kita langsung merenung. Apakah benar bulan Ramadan itu bukan bulan puasa? Dan qadarullah di Masjid Al-Quwa untuk tahun ini Ramadan dikomandani oleh remaja masjid. Mantap. Dan temanya juga anti mainstream. Oh, Tema yang jarang pernah diangkat oleh pengurus sebelumnya. iya. Karena ini tema yang diusulkan oleh remaja. Iya. Melukis ukhuwah di kanvas Ramadan. Masya Allah. Jadi tema ini ketika saya pertama baca juga memang luar biasa Ustadz. Iya. Dan terkait dengan pembahasan Ustadz hari ini, bahwa Ramadan itu bukan puasa. Dan kembali lagi adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah terkait dengan tema tadi, apakah dengan melukis ukhuwah ini termasuk bagian dari bagaimana kita mengamalkan Al-Quran? Ya mohon penjelasan dari Ustadz Ya, baik. agar benar-benar Ramadan tahun ini di Al-Ukhuwah itu menyatukan sesuatu yang saat ini renggang, mendekatkan yang jauh, dan merapatkan yang sudah dekat gitu Ustaz. Mungkin itu saja Ustaz. Ya, Jazakallah khairan kasiran. Satu lagi ya Ustaz ya? Iya, silakan. Ya silakan Pak. Yang sudah sering mohon maaf ya, nanti kita kasih giliran-giliran yang belum pernah saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Pak Ustadz atas pemaparannya. Ya, Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, Iya. kita targetkan untuk pemahaman Al-Quran. Iya. Tapi kita nggak bisa paham sendiri ya Ustadz. Betul. Bagaimana kiat kita untuk bisa memahami Al-Quran itu, apa kita harus mendatangi seseorang atau gimana? Betul. Mohon petunjuk Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan Ustaz melukis. Satu lagi deh biar ganjil. Oh boleh. Pak Safi udah sering, Afwan udah sering. Paling saya pertanyaannya saya udah tahu. Nah, jawabannya juga udah jelas Ini nantinya. Bapak ini Bapak. Ya, yang mana? Tuh, Pak di belakang. Ah, Pak Teguh juga udah sering, Pak Teguh Afwan. udah, Pak. Ini siapa nih? Ah, Bang Ucok deh. Karena setiap Bang Ucok nanya saya cut terus. Sekarang saya kasih kesempatan. Silakan Bang Ucok. Jangan poligami ya Bang Ucok. Ini temanya Quran. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi saya sudah alhamdulillah bisa dengar pemaparan Ustadz walaupun sedikit agak tidur di luar. Cuma pertanyaan saya gini Ustadz, kita pemarkan dari A sampai Z, kalau tidak diaplikasikan diri kita, apa buatnya, apa untungnya pengajian ini gitu. Kalau cuma sekedar mendapatkan payungan malaikat sih di tempat lain juga banyak. Iya. Betul. Tapi kan yang kita butuhkan kan bagaimana ketika kita mendengar materi ini praktek. Gitu loh. Oke, sip. Jangan lagi, ini kan saya nggak mampu, keterbatasan gitu. Iya. Kiatnya seperti apa tuh? Jadi jangan seperti beo gitu loh Ustaz. Iya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Baik. Ustaz. Iya. Dari yang mau 3 dulu apa yang mau dari yang pertama? Iya, Yang dari- melukis Iya. Dari Mas ukhuwah Bayu di tadi, kanvas Ramadan. melukis ukhuwah di kanvas Ramadan. Betul sekali. Jadi memang ukhuwah itu adalah satu hal yang yang paling mendasar di dalam Al-Qur'an ya. Quran surat ketiga ayat ke 103 ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an Wala wala tafarraqu. tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqazakum minha. Jadi wa'tasimu, jadi gini. Ini mungkin bisa jadi tambahan tambahan pendekatan tema itu. Luar biasa dalam ayat itu adalah kata-kata tali. Wa'tasimu bihablillah, tali Allah. Kita sama tahu bahwa tali itu punya ujungnya 2. Ya kan? Wa'tasimu bihablillah. Kenapa disebut tali oleh Allah di situ? Hablillah. Karena ujungnya emang 2. Satu ujungnya di Allah, satu ujungnya di kita. Wa'tasimu bihablillahi, tapi nggak bisa kita pegang tali ini yang langsung kepada Allah kecuali dengan bersama-sama. Nggak bisa.
Wa'tasimu bihablillah, titik, bisa berarti sama. Allah nggak bilang gitu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bersama-sama. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah, tambahannya lagi. Artinya kalau Anda nggak bersama-sama, kalau Anda pecah belah, Anda nggak bisa pegang tali yang langsung ke Allah ini. Jadi kalau sapu lidi bersatu diikat, dia bisa buat ngebersihin sampah. Tapi kalau sapu lidi ini ikatannya dilepas, dia sendirilah yang sampah. Ya kan? Pertanyaan kedua, itu tadi tambahannya. Pertanyaan kedua dari Kiat-kiat, Sat. Kiat-kiat. ya kiat-kiat bagaimana kita belajar, karena kan di sini kita Al-Quran bukan dalam bahasa Indonesia, tadi banyak kata-kata. Tentu saja Pak, kepada seseorang yang paham atau kepada ulama, kira-kira begitu. Menghadiri majelis-majelis yang membuka Al-Quran. Ya, ini kita kurang, majelis yang membuka Al-Quran itu kurang terus terang. Kalaupun ada, mungkin nggak tergantung kemauannya saja gitu ya, misalkan. Ya, tapi untuk Al-Qur'annya secara khusus ya. Secara khusus itu dalam artian ini menyambung pertanyaan Bang Ucok yang langsung bisa dipraktekkan. Langsung bisa dipraktekkan. Mohon maaf ya, dulu saya belajar tafsir waktu di pesantren, tidur saya. Dibacakan tafsir ini tidur. Kenapa? Karena nggak lihat relevansinya. Ini gimana memahaminya, untuk apa ini? Nah, itu ya. Makanya dulu saya lulus pesantren, teman-teman saya pada ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir. Saya nggak mau, karena saya pikir nggak ada gunanya nih. Makanya saya kuliah pengen langsung bisa kerja. Nah, belakangan saya baru paham bahwa pendekatan kita keliru. Al-Quran itu ready to use. Emang harus dipakai dia untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya kan? Kan kita ada doa khotmil Quran itu ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Al-Quran itu imam kita, depan kita dia. Dia takbir, kita takbir. Dia ruku, kita ruku. Dia sujud, kita sujud. Itu baru Quran beneran namanya. Gitu. Jangan cuma sekedar kita baca saja seperti akhirnya membosankan terus terang. Ya, itu saya alami dulu, bosan. Apa yang di belakangan saya baru tahu, ternyata mencatat transaksi keuangan, bagaimana Rasulullah dipaksa dalam tanda kutip untuk belajar menulis, padahal beliau nggak pernah menulis. Beliau ummi, sahabatnya ummi. Tapi di ayat itu, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Tulislah. Padahal beliau nggak bisa tulis. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Kalau nggak bisa tulis, cari yang bisa nulis. Notabene zaman dulu itu pasti yang bisa nulis mungkin kemungkinan besar adalah orang di luar Islam. Untuk mempelajari ilmunya itu. Padahal usia Rasulullah tidak lagi muda. Beliau seorang pemimpin, suruh belajar tulis oleh Allah. Wah, luar biasa itu ayat. Belajar tulis dari awal beliau lakukan itu. Nah, itulah yang tidak kita pelajari selama ini. Betapa Al-Quran itu sebetulnya applicable. Memang harus dikerjakan, harus dilakukan Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Dimanapun, kapanpun, dalam masa yang seperti apapun, masa sekarang, masa depan, Al-Quran itu harus dijadikan imam. Ya, imam. Begitu saya pikir kira-kira menjawab dua pertanyaan tadi. Baik. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Baik, karena kita masih panjang ya kajian kita, maraton. Saya juga akan menyingkapi pertanyaan Bang Ucok. Kita kalau jadi beo cuman dapat pahala naungan malaikat di mana juga bisa. Tapi kenapa Bang Ucok masih ada di sini gitu? Karena di sini kita diskusi publik, kita memperdalam ilmu, dan kita juga di sini adalah untuk teori. Jadi saya juga menyikapi sebagai DKM dalam menyajikan kajian-kajian di sini adalah dalam rangka untuk wala taqfu ma laysa laka bil ilm inna sam'a wal busyra wa fuada kullaika kana masula. Janganlah kau mengikuti sesuatu yang kau tidak tahu ilmunya. Jadi makanya di sini thalabul ilm sebagai kewajiban juga bagi kita semua dan merupakan syarat diberikannya kebaikan oleh Allah. Mayuridu bi khairan yufaqihu fid din. Dan Allah
menjadikan jalan kemudahan menuju surga. Man salak yatamasi fil ilmi sallallahu tariqul jannah. Barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan yang menuju surga. Jadi di sini bukan praktek, Pak. Kalau praktek apa yang sudah dipelajari disampaikan oleh Ustadz, dan prakteknya di luar, di keluarga dan di aplikasi masyarakat lainnya. Mungkin itu ya Ustadz ya. Kita udah tahu ternyata bulan puasa Ramadan adalah bukan bulan puasa. Lalu apa nextnya bagi kita setelah kita mengetahui ini? Itu prakteknya. Kita masih ada 3 judul lagi menarik, yaitu tentang, saya bacakan ya, Ikhwan Fidin. Pertama adalah Al-Quran, Puasa dan Sahur, 1000 tahun pun melebihi 1000 bulan, bimbingan Allah sepanjang tahun, dan tangga karakter. Ini mungkin kita juga nggak tahu nih apa yang akan disampaikan Ustadz. Makanya ikuti ini sampai selesai. Baik, itu saja mungkin dari kami. Kita lanjut pada sesi berikutnya setelah sarapan. Lalu kita persiapan untuk sesi kedua, ketiga. Yang sampai insya Allah menjelang zuhur. Nanti juga jam 10 ada coffee break. Jadi kita sebagai panitia yang sudah mendaftar di list peserta, kita siapkan sajikan untuk sarapan. Baik, itu saja dari saya. Saya belum tutup kajian ini karena kita masih berlanjut. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.